Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita senantiasa diberikan anugerah untuk menjalani, melangkahkan kaki kita pada saat ini. Dan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk berdoa dan merenungkan firman Allah bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, pemilik kehidupan kami. Kami senantiasa mengagungkan dan memuliakan Engkau, karena Engkau sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami. Kami selalu diberkati, bahkan Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu atas kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa, bahkan kejadian-kejadian yang telah kami alami. Dan sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh lagi Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk ada dalam hati dan pikiran kami, sebagai suluh dan pedoman untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Kami percaya hanya Engkaulah sumber hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya melalui ini Tuhan, kami akan senantiasa dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita melalui Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Firman Tuhan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Melayani dalam kuasa Tuhan, tema renungan kita hari ini. Setiap orang masing-masing memiliki pengalaman kehidupan yang sulit untuk dilupakan. Apakah itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan? Hal yang sama dialami oleh Ananias, seorang murid Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Jalan Lurus untuk menemui Saulus di rumah Yudas.
Reaksi spontan dari Ananias langsung mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan penganiaya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, di tengah jalan Yesus menemuinya melalui cahaya dan membutakan dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus pun melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Ternyata dalam misi khusus ini, Yesus ingin melibatkan seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini tidak mudah baginya. Tetapi Ananias tetap melakukannya karena Yesus tetap meminta Ananias pergi, karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Saudara-saudara, Ananias bukanlah orang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, orang besar atau orang kecil, kita harus setia mengambil peran dalam misi Allah. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita melayani dalam kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa syafaat. Syukur kepadamu ya Allah, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau begitu mengasihi dan begitu memberkati kehidupan kami. Walaupun kadangkala kami lari dari Tuhan, tetapi Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada kami dan selalu membuat kami percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi ada keindahan yang Tuhan sediakan. Saat ini Engkau telah mengajarkan kami untuk melayani, untuk tetap menerima panggilan, dan kami diajarkan untuk mengambil peran dalam misi Allah. Apapun peran yang kami terima, kami akan senantiasa dikuatkan bahwa bukan besar atau kecilnya, tetapi oleh karena perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami selalu melayani dalam kuasa Tuhan. Ya Allah Bapa kami, bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, dalam menjalani setiap aktivitas setiap hari, dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya Tuhan, kami akan senantiasa dikuatkan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola setiap anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang telah masuk sekolah, yang sementara menuntut ilmu Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka dalam setiap proses yang dialami, dan kelak semuanya boleh memperoleh hasil yang baik.
Ya Allah Bapa kami, berdoa untuk semua keluarga-keluarga di Jemaat Efrata Bontang. Dalam setiap pergumulan yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa semuanya boleh mendapatkan jalan keluar karena Tuhan turut serta bersama-sama dengan mereka. Segala harapan dan kerinduan kiranya boleh dikerjakan dan diupayakan dengan berlandaskan kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Allah Bapa kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, sanak saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka menjamah bagian tubuh yang lemah. Kiranya boleh sembuh dan pulih bersama-sama dengan kami, bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau hiburkan seluruh keluarga, bahkan tenaga medis yang Engkau pakai untuk kesembuhan. Ya Allah Bapa kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang akan terus melindungi dan menopang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat melakukan aktivitas hari ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.